video, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nice people, welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan ala fikir lesehan, be fun. Nice people, hari ini kita akan belajar tentang model auxiliary. Di dalam bahasa Inggris, kita mengenal berbagai macam jenis kata. Contohnya misalnya, noun atau kata benda. Misalnya, bag, car, book, dan sebagainya. Selain kata benda, selain noun, ada juga namanya verb atau kata kerja. Contohnya misalnya, study, belajar, cook, memasak, speak, berbicara, dan yang lainnya. Ada noun, ada verb, ada juga adverb atau kata keterangan. Misalnya, slowly, always, dan lain sebagainya. Ada juga yang namanya adjective atau kata sifat. Misalnya, smart, cerdas, tall, tinggi, beautiful, cantik, big, besar, dan yang lainnya. Nah, selain noun, verb, adjective, adverb, ada lagi yang kita sebut dengan model atau kata bantu. Apa sih yang dimaksud dengan model atau kata bantu? Model auxiliary atau yang disebut dengan kata bantu adalah kata kerja bantu yang memberikan arti tambahan pada main verb dalam sebuah kalimat. Biasanya model auxiliary ini berfungsi sebagai kemauan atau willingness. Contohnya misalnya akan, will. Kemampuan, ability. Contohnya bisa, can. Kewajiban atau obligation, harus, must. Kemungkinan atau possibility, mungkin, may. Ini adalah beberapa contoh dari model atau kata kerja bantu, seperti akan, bisa, harus, mungkin, boleh. Ada beberapa jenis dari model auxiliary yang harus kita ketahui. Yang pertama, ada can, mempunyai bentuk past could. Kita bisa mengganti dengan be able to. Yang kedua, ada will, mempunyai bentuk past would. Kita bisa menggantinya dengan be going to. Yang ketiga, ada shall, mempunyai bentuk past should. Kita juga bisa mengubahnya menjadi be going to. Yang keempat, may, mempunyai bentuk past make, artinya be allowed. Dan yang terakhir, ada must. Kadang kita bisa mengubahnya menjadi have atau has to. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari can atau could. Can yang mempunyai bentuk past could mempunyai arti bisa. Lalu, apa fungsinya can? Apa fungsinya could? Can atau could mempunyai beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai ability, menyatakan sebuah kemampuan. Contohnya, RM can speak English fluently. RM bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Fungsi yang kedua, sebagai permission atau izin. Contohnya misalnya, can I borrow your book? Bolehkah? Bisakah saya meminjam bukumu? Kita juga bisa menggunakan could. Could I join this party? Bolehkah saya bergabung pada pesta kali ini? Nah, untuk could ini sebagai ungkapan yang lebih sopan atau more polite. Jadi kalau misalnya kamu meminta izin dengan cara yang lebih sopan, pakailah kata could. Ini jauh lebih sopan dibandingkan dengan can, jadi lebih halus. Yang berikutnya, setelah ability, permission, bisa juga mempunyai fungsi menyatakan possibility atau kemungkinan. Contohnya, it could be wrong. Ini mungkin salah. Nah, sedangkan bentuk negatifnya dari can adalah cannot atau can't. Ini menunjukkan sebuah inability
atau ketidakmampuan, artinya tidak bisa. Contohnya misalnya, this book is very heavy. Box ini sangat berat. I can't take it. Saya tidak bisa membawa ini. Cannot artinya tidak bisa. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah may atau make. Mempunyai arti mungkin atau boleh. May ini mempunyai beberapa fungsi. Fungsi yang pertama, dia menyatakan sebagai possibility atau kemungkinan. Contohnya misalnya, Suga doesn't come. Suga tidak datang. He may be sick. Dia mungkin sakit. Yang kedua, untuk menyatakan permission atau izin. Hampir sama dengan could atau can, may juga bisa berarti meminta izin. Contohnya misalnya, may I go to the theater with my friend's mom? Bolehkah aku pergi ke bioskop dengan temanku, ibu? May artinya di sini adalah bolehkah. Sedangkan may yang di sini ini adalah menyatakan mungkin, sebuah kemungkinan. Berikutnya, must. Must ini mempunyai persamaan kata atau mempunyai similar, has atau have to, tergantung subjeknya. Apabila subjeknya itu I, you, they, we, pakainya have, sedangkan kalau she, he, it, pakainya adalah has. Mempunyai arti sama, yaitu adalah harus. Must berfungsi untuk menyatakan obligation atau kewajiban. Harus. Contohnya, I must do my homework tonight. Saya harus mengerjakan PR saya malam ini. Kalau misalnya kita pakai have to juga bisa. You have to obey the rule. Kamu harus mematuhi aturan. Sedangkan bentuk negatif dari must adalah must not, menunjukkan prohibition, artinya dilarang. Bukan tidak harus, melainkan dilarang. Kalau must artinya harus, kalau must not artinya dilarang. Contohnya misalnya, you must not smoke at school. Kamu dilarang merokok di sekolah. Bukan kamu tidak harus merokok di sekolah. Must not di sini artinya adalah dilarang. Must dan have to sama-sama mempunyai arti harus, namun tentunya ada perbedaan dalam penggunaan must dan juga have to. Lalu apa perbedaan penggunaan must dan juga have to meskipun mempunyai arti sama-sama harus? Must ini adalah sebuah keharusan yang berasal dari kemauan diri sendiri kamu sendiri. Contohnya misalnya, I must do my homework today. Saya harus mengerjakan PR hari ini. Itu menunjukkan bahwa keharusan itu, kewajiban itu berasal dari diri kamu sendiri. Sedangkan have to adalah keharusan yang berasal dari orang lain atau perintah orang lain. Kamu bisa aja nggak mau ngelakuin, tapi kamu harus ngelakuin itu karena itu adalah dari orang lain. Contohnya misalnya, you have to finish your assignment tomorrow. Kamu harus menyelesaikan tugas kamu besok. Artinya kamu memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas kamu, dan ini perintah dari orang lain. Mungkin dari gurumu mungkin, dimana kamu harus menyelesaikan tugasmu besok. Selanjutnya ada will dan mempunyai bentuk past would. Artinya adalah akan. Will atau would mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, untuk menyatakan future atau masa depan yang mempunyai arti akan. Contohnya misalnya, Jimin will come to school tomorrow. Jimin akan datang ke sekolah besok. Next. Yang kedua, menyatakan willingness atau kemauan atau keinginan. Contohnya misalnya, I will help you. Saya akan membantumu. Would you come to my party? Maukah kamu datang ke pesta saya? Nah, untuk would ini jauh lebih sopan digunakan daripada menggunakan will, sama seperti can dan could.
Kalau bentuk past kayak could, would itu jauh lebih sopan digunakan. Next, yang ketiga, menunjukkan prediction, mempunyai fungsi prediction atau prediksi. Misalnya, the sky is cloudy, langitnya mendung, it will rain, ini akan hujan. Selanjutnya, bentuk negatif dari will adalah will not, yang biasa kita gunakan adalah won't. Artinya, tidak akan. Contohnya, I won't come to your house next week. Saya tidak akan datang ke rumahmu minggu depan. Won't, tidak akan. Berikutnya ada shall dan punya bentuk past should. Shall atau should ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, shall. Shall ini artinya adalah akan, menunjukkan masa depan atau kegiatan yang akan kamu lakukan di masa depan. Contohnya, I shall go to your house tonight. Saya akan datang ke rumahmu malam ini. Lalu apa bedanya shall sama will? Sama saja, shall atau will, namun kalau shall itu jauh lebih ditekankan. Jadi akannya itu jauh lebih ditekankan lagi gitu. Dan shall ini biasa digunakan apabila subjeknya itu berupa I dan juga we. Nah, di sini karena subjeknya I, maka dia menggunakan shall. Apakah tidak bisa menggunakan will? Oh, tentu saja boleh. Berikutnya, should. Should ini adalah bentuk kedua dari shall. Artinya bukan akan, melainkan dia menunjukkan sebuah advice atau saran yang artinya adalah seharusnya, sebaiknya. Contohnya misalnya, you look tired, you should take rest. Kamu tampak lelah, kamu sebaiknya, seharusnya istirahat. Berbeda kan? Kalau shall artinya akan, tapi kalau should artinya seharusnya. Seharusnya di dalam bahasa Inggris itu mempunyai beberapa kata yang bisa digunakan. Seperti tadi, kita bisa menggunakan should. Kita juga bisa menggunakan ought to dan menggunakan have better. Lalu apa bedanya menggunakan should, menggunakan ought to, dan juga menggunakan have better? Sama-sama mempunyai arti seharusnya. Should seharusnya, ought to juga seharusnya, have better juga seharusnya. Lalu apa bedanya should, ought to, dan juga have better? Should ini biasanya digunakan dalam kondisi-kondisi yang biasa aja gitu, lebih casual, yang lebih biasa aja. Contohnya misalnya, I am dizzy, saya pusing, I should take rest at home. Saya sebaiknya istirahat di rumah. Jadi untuk hal-hal yang biasa. Sedangkan ought to ini bisa digunakan sebuah kegiatan di mana kamu seharusnya melakukan sesuatu hal itu, tapi kadang malah kamu tidak mau melakukan hal itu, gitu. Jadi kegiatan yang seharusnya kamu lakuin, tapi ujung-ujungnya nggak kamu lakuin. Contohnya, I ought to study tonight, but I think I will watch movie. Saya seharusnya belajar malam ini, tapi saya pikir-pikir kayaknya aku mau nonton movie aja deh. Nah, kamu sudah tahu memberikan saran untuk diri kamu sendiri bahwa kamu seharusnya belajar, tetapi kamu gak jadi ngelakuin itu, malah kamu nonton movie. Di sini ya, seharusnya kamu study tonight, tapi ujung-ujungnya kamu malah nonton movie. Sedangkan have better, ini lebih cenderung ke strong advice atau saran yang lebih kuat. Jika kamu nggak ngelakuin saran itu, maka kamu bakal terima konsekuensinya. Ada konsekuensi yang bakalan kamu terima jika kamu nggak ngelakuin saran tersebut. Contohnya begini, you have better take care your pain or it will get infected. Kamu sebaiknya merawat luka kamu atau ini dapat menjadi infeksi. Nah, itu kan ada konsekuensinya. Kalau kamu tidak merawat luka kamu, maka kamu akan terkena infeksi. Itu adalah konsekuensi dari jika kamu tidak merawat luka kamu. Nah, itu perbedaannya ya. Should, ought to, dan juga have better. Ini adalah rangkuman dari beberapa tadi model yang sudah kita pelajari. Ada can, could, cannot, may, will, should not, ought to, have better, must, dan juga have to. Ada artinya, fungsinya, dan juga contohnya.
Sekarang kita lanjut ke rules-nya atau aturan yang dipakai di dalam model itu ada apa saja sih? Nah, di dalam model kamu juga harus memahami beberapa aturan. Yang pertama nih, model tidak dipengaruhi oleh subjek apapun itu. Mau itu I, mau itu you, mau subjeknya itu she, he, they, we, it, car, benda cuma hanya satu saja atau benda lebih dari satu, contohnya bags gitu. Modelnya sama sekali tidak dipengaruhi oleh subjek. Modelnya tetap tidak ada tambahan apapun di dalam kata tersebut. Contohnya misalnya I can, tetap subjeknya I, modelnya can. You can, tetap. She can. The bird can, tetap. Jadi di sini nggak ada tambahan apapun. I can, you can tidak bisa ditambahin s, tidak bisa ditambahin ed dan lain sebagainya. Tetap modelnya tetap. Subjek tidak sama sekali mempengaruhi model. Rules yang kedua, model selalu diikuti dengan infinitif. Apa sih itu infinitif? Infinitif itu adalah verb 1 tanpa tambahan apapun. Jadi model selalu ditambahkan dengan verb 1. Contohnya misalnya play, bermain, cook, memasak, speak, berbicara. Jadi tidak bisa play it, ada tambahan ed-nya di sini. Play it, ini salah. Dia harus verb 1, bener-bener murni verb 1. Play saja, tanpa tambahan ed, ataupun playing, ada ing-nya. Salah, nggak boleh. Contoh lagi misalnya cook, tidak boleh jadi cooked, atau cooking, salah. Speak, tidak boleh jadi spoke, bentuk verb 2-nya dari speak adalah spoke, salah. Atau juga spoken, verb 3-nya, juga salah. Semuanya harus pakai verb 1 murni, play, cook, speak, dan lain sebagainya. Contohnya misalnya, can speak. Can ini adalah model, sedangkan speak adalah verb 1. Contoh lagi misalnya, will cook. Will ini adalah model, cook ini adalah verb 1. Jadi langsung, model langsung diikuti oleh verb 1. Di tengah-tengahnya tanpa ada selang-selang apapun, seling-seling apapun. Kita lanjut ke rules berikutnya. Model tidak boleh digabung dengan model yang lain. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin kita bisa menuliskan begini. Saya besok akan bisa. Akan itu kan model. Bisa juga model. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin bisa begitu. Jadi dalam bahasa Inggris tidak bisa digabung dengan model lain. Contohnya misalnya, I will can. Saya akan bisa. Ini tidak boleh. Model tidak boleh digabung sama model yang lain. Ini salah. Yang benar adalah I will be able. Nah, can-nya tadi diubah dulu menjadi be able. Jadi, ininya berubah. I will be able bla bla bla. Ini yang benar. Yang terakhir, rules-nya adalah model tidak boleh diikutin sama to. Contohnya misalnya, I will to sleep. Ada kata to di sini. Setelah model ada to. Ini salah. Yang benar adalah langsung I will sleep. Next, lalu bagaimana cara membuat kalimat menggunakan model? Untuk kalimat positif, itu subjek plus model plus verb 1. Contohnya, kamu sebaiknya tidur. Kalau di dalam bahasa Inggris menjadi, kamu bahasa Inggrisnya you, sebaiknya adalah should, tidur adalah sleep, langsung. You should sleep. Gampang kan? Untuk kalimat negatifnya, tinggal sebelahnya model kita tambahin dengan not. Contohnya misalnya, Malika tidak bisa berenang. Jadi, Malika tidak bisa adalah cannot. Berenang adalah swim. Malika cannot swim. Ini ditambahin not sebelahnya model. Untuk kalimat interrogative, modelnya ditaruh di depan. Model plus subject plus verb 1. Contohnya misalnya, bolehkah saya pergi ke pasar? Maka bolehkah itu may, saya itu I, pergi itu go, ke pasar adalah market. May I go to market? Bolehkah saya pergi ke pasar?
Oke, next people, itu tadi adalah seluruh penjelasan materi kita hari ini tentang model auxiliary. Semoga bermanfaat untuk kamu, dan maaf apabila banyak-banyak salah-salah kata. Saya pamit undur diri, dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!